Racikan Berita. Yang mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah mendengar dan kita sudah tahu bahwa keputusan MK memenangkan 02. Dan kita melihat juga ada paslon, kita sebut saja namanya Pak Anies, ikut dalam euforia ini. Artinya hari ini kami relawan aktivis yang berjuang di garis lurus sangat kecewa dengan Pak Anies dan Muhaimin. Oleh karena itu, kami di sini menyatakan siap berjuang untuk people power pemakzulan Jokowi. Karena apa? Karena kita cukup tahu, dan saya cukup lama tahu bahwa pemilu ini didesain untuk pemenangan salah satu paslon. Dan itu terbukti. Dari awal pun kami sudah tahu itu. Oleh karena itu, kami aktivis tidak menerima jalan kongkolikong, jalan kerjasama terhadap pemilu yang curang. Dan kami menolak pemilu curang. Sampai kapanpun tetap kami menolak pemilu curang. Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih waras pikirannya, yang masih jernih pikirannya, untuk menolak kemenangan 02. Apalagi pelantikan 02, dan kami mendorong untuk terjadinya people power dimanapun berada, dan kami mendukung siapapun yang mampu berjuang untuk di jalan itu. Saya mendukung Bang Egy Sujana untuk melakukan gerakan people power, karena Bang Egy adalah salah satu tokoh yang mampu, yang masih berani. Kepada seluruh rakyat Indonesia, stop, selesai, sudah capres-capres. Hari ini kita berjuang untuk Indonesia lebih baik dengan jalan tidak membenarkan pemilu curang, tidak mendukung pemilu curang, apalagi ikut menandatangani hasil pemilu ini. Kepada seluruh rakyat Indonesia, wajib hukumnya melawan kecurangan, wajib hukumnya melawan kezaliman. Tidak ada yang namanya kerjasama terhadap kecurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, hidup rakyat. Hari ini jelas sudah sejarah buruk bagi bangsa kita telah dicatat oleh rejim Jokowi. Rejim yang benar-benar menindas, rejim yang benar-benar menghisap rakyat, rejim yang benar-benar rusak hari ini. Mengapa? Karena hari ini putusan MK jelas-jelas tidak berpegang pada kebenaran dan keadilan. Dan ini telah mengkhianati dari cita-cita reformasi 98. Yang dimana hari ini kemenangan paslon nomor 2 adalah kemenangan dari cacatnya hukum, kemenangan dari KKN. Ini jelas artinya bahwa rakyat tidak boleh diam. Hari ini mari saya mengajak kepada seluruh komponen elemen masyarakat, baik di tingkatan buruh, mahasiswa, pemuda, pelajar, siapapun mereka yang ada di Republik ini yang bergerak dan peduli terhadap nasib bangsa kita. Hari ini saya mengajak, hari ini satu yang menjadi musuh kita bersama, hari ini satu yang harus kita gulingkan bersama, yaitu gulingkan rejim ini, gulingkan Jokowi sekarang juga, turunkan Jokowi hari ini sekarang juga, pemajulan Jokowi hari ini juga. Dan kami meminta kepada wakil-wakil rakyat, partai-partai politik untuk sadarkan diri bahwa kedaulatan rakyat adalah yang tertinggi. Hari ini jangan salahkan rakyat ketika rakyat marah, ketika rakyat menggalang kekuatan, yaitu people power, untuk dimana hari ini Jokowi harus diturunkan sekarang juga. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 25 April 2024, kita berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita seharusnya membahas, diutamakan tentang ijazah palsunya Jokowi. Akan tetapi dari tadi jam 11 kita menunggu
belum ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim kita sudah mengajukan pertemuan dengan Ketua PN. Namun Ketua PN-nya belum menjawab juga. Mestinya Wakil Ketua dong sebagai presiden. Nggak bisa juga, ada lagi Ketua Panitra. Nah, tapi kalau tiga-tiganya nggak, lu mau jadi apa? Jadi pegawai. Ya, tiga-tiganya sama negara menyia-nyiakan amanah untuk itu. Nah, dosa besar. Azab Allah segera menanti. Nah, sedang menunggu itulah kita mau membicarakan sebagai terang-terangan pendukung 01 yang banyak kecewa. Kecewanya justru kepada Aniesnya sendiri. Saya menyatakan sumum bukmun umyum fahum layar jin. Semua orang tahu itu. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 18. Di situ dikatakan mereka itu buta, tuli dan bisu, sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran itu sendiri. Siapa yang buta, tuli, bisu ini? Saya jawab dengan tegas, Mahkamah Konstitusi. Mantap. Apa kebutaannya, apa tulinya, apa bisunya? Kita tahu ada satu persoalan namanya bansos. Bansos ada 560 triliun 360 miliar. Tetapi tidak bisa dilihat oleh MK. MK nggak melihat itu katanya kan. Dalam putusannya dia bilang begitu. Jadi mata awam kita rakyat bisa lihat, kok MK tidak? Kenapa? Karena buta, tuli, bisu, nggak bisa omong. Ya, apa yang membuat dia buta? Apa yang membuat dia tuli? Bisa saja dibungkus oleh emas, oleh dolar, atau oleh uang rupiah yang jumlahnya tidak sedikit, triliunan. Ini yang kita dengar. Jadi sangat penipu majelis hakim semua itu. Sok-sok ada dissenting, padahal dissenting itu sudah diatur. Sekaligus hebat dissentingnya, tapi posisi hukumnya tetap kalah. Kalau dissenting posisi hukumnya kalah, apa ada nilai untuk jadi argumentasi? Nggak bisa, tidak bernilai. Jadi ini tipu-tipu MK itu. Salah satunya yang dissenting itu kan si Arief Hidayat. Arief Hidayat justru yang melarang Jokowi datang ke sidang. Alasannya Jokowi itu di samping presiden, kepala pemerintahan, Jokowi juga kepala negara. Jadi sebagai kepala negara harus dijaga wibawanya. Ini kan hakim apa nggak ngerti undang-undang ini? Tapi hakim konstitusi, tapi profesor. Ya, Anda lihat pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kalau tanpa kecuali, kenapa Jokowi dikecualikan? Bagaimana? Arief Hidayat, kau jawab apa ini? Kenapa kau larang? Anda harus menjawab, terutama Soehartoyo sebagai ketuanya. Anda pernah menyatakan di sidang itu, siapa warga negara yang menanyakan tentang persidangan ini, hakimnya wajib menjawab. Jawab kau, Arief Hidayat. Kenapa kau larang Jokowi atau kau lindungi Jokowi tidak dipanggil dalam persidangan? Yang kedua, 4 menteri dipanggil, dikonfirmasi, banyak keterangannya yang palsu, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Baik dari Sri Mulyani, dari Tris Ahmad juga, ya, Risma, itu banyak yang tidak benar. Harusnya dikonfirmasi, panggil Jokowi gitu loh, sebagai atasannya. Bener nggak nih yang 560 ini? Karena yang ngomong gini ada, ya, waktu di sidang, misalnya siapa tuh? Bukan si yang ahli ekonomi itu, Faisal Basri. Di luar forum ada EM Saifullah, ngomong jelas-jelas tentang jumlah itu. Nah, ketiga, ada putusan hakim menyatakan tidak ditemukan nepotisme. Kan ada putusannya. Kalau begitu
Ya, Dul, dengar ini. Kalau begitu, Gibran bukan anak Jokowi. Gitu dong logika hukumnya. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Anak dari siapa ini? Jangan main-main bikin putusan tuh. Enak aja bikin putusan, bukan nepotisme. Jadi anak siapa dia? Samsul. Ini si Samsul anak siapa ini? Samsul Fat. Tidak menghina, tidak kebencian, tapi ini fakta hukum. Oleh karena itulah ini disebut dagelan persidangan itu. Cuma nenangin rakyat aja tuh dissenting itu. Yang anehnya lawyer 01 bersyukur ada dissenting. Sampai ada yang sujud syukur saya lihat tuh. Ya Allah, ya Allah. Gimana ilmunya itu? Kan harusnya dilawan dong. Kenapa cuma hakim yang boleh bicara? Kenapa saya advokat tidak? Advokat, hakim, jaksa, polisi, itulah penegak hukum. Harusnya boleh bicara. Itu ya loh, kalau dibilang kita kritik, teman-teman kita juga malu juga gitu. Tapi bagaimana tidak berlaku yang benar gitu loh. Ya. Sehingga apa? Coba bersyukurnya untuk apa? Orang tetap kalah kok. Kecuali dengan sujud syukur bisa menang lagi, kan kagak. Makanya ibu tadi yang dilantik adalah bisa Anies, dari mana ilmunya itu nggak ada. Ya kalau dia paham, ibu-ibu nggak ngerti. Kalau advokat nggak ngerti kan blood. Sama juga begini Bu, maaf ya. Ibu kan bukan TNI, bukan ya? Terus doa, ya Allah jadikan akulah Panglima TNI. Bisa nggak? Nggak bisa, itu ngeledek Tuhan namanya. Ini logika gitu, harus cerdas rakyat. Jangan rakyat nggak cerdas. Oleh karena itu, yang menyesalinya lagi, kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan Anies Baswedan dan Muhaimin kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02. Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita nggak datang. Kita ditipu terus gitu. Ya, bagaimana? Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan. Ini hakim semua bermasalah. Hakimnya nggak benar, harusnya dilawan. Dipuja-puja. Inilah para blow-on pemuja demokrasi. Jadi, saudara-saudara, di dalam kesempatan ini, mesti dulu settingannya. Bahwa kita sekarang udah tidak mikirin itu lagi. Kita ke depan, yang non-elektoral, dengan kekuatan pengadilan rakyat yang sudah disounding oleh UGM. UGM itu bukan ece-ece, banyak guru besar menyetujui pengadilan rakyat. Mekanismenya bagaimana? Kita perlu kongres rakyat. Tiba saatnya saya ambil keputusan. Mendengar apa yang disampaikan Ibu Kurnia dan juga prinsipal Fadilah, Rijal Fadilah, maka keputusan saya sebagai ketua umum dari tim pembela ulama dan aktivis. Nah, kita ini sekarang lagi bela para aktivis tadi, yang dari UI, prinsipal juga Pak Taufik, Rijal Fadilah, ada lagi Muslim Arbi, ada lagi Bambang Tri, ada lagi Hatta Taliwang. Nah, itu yang menjadi prinsipal. Keputusan saya adalah yang pertama, kita akan bikin gugatan baru. Itu lebih pas, kenapa? Karena kalau kita banding, sidangnya online lagi. Dan tidak ketemu orang. Yang dibahas cuma berkas-berkas. Ya udah pasti kalah lagi lah. Oke? Nah, kalau gugatan baru, hakimnya juga insya Allah baru lagi. Kemudian materinya kita rubah lagi apa yang memungkinkan yang mesti bisa masuk. Ya, dan itu akan terjadi nuansa baru. Karena 2 kali kita sudah coba. Tahun 2022 kita dicatatkan sama, tapi lebih sadis waktu yang pertama itu. Sidang sudah dijanjikan jam 1. Jam 12.45 udah diputus. Kita tidak berwenang katanya pengadilan. Ini kan sadis, kita nggak ada di sidang, diputus. Terus kita nyatakan banding, nggak diproses. Maka kalau gitu
Sekarang ngapain kita banding lagi, nggak diproses lagi. Nah, jadi sekarang yang ketiga ini, yang kedua kita dinyatakan juga sekarang tidak berwenang. Nah, yang ketiga kita akan lakukan lagi gugatan baru. Tentu harapannya hakimnya yang baru, yang masih betul-betul imannya kuat, yang nggak terpengaruh. Yang sekarang yang hadir ini udah pada mati, mudah-mudahan mati semuanya itu. Ya, boleh doain jahat boleh. Dalil saya surat Yunus ayat 88. Nabi Musa mendoakan Fir'aun binasa. Saya doakan para hakimnya tadi itu yang ngatur semuanya, pengacaranya dibinasakan oleh Allah. Amin semuanya. Amin semuanya. Sekali lagi, para hakimnya, baik yang di Mahkamah Konstitusi maupun yang di PN Jakarta Pusat dan para pengacaranya yang membela kezaliman itu dibinasakan oleh Allah. Kurang keras, dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah. Insya Allah doa orang-orang yang terzalimi dikabulkan. Cuma masalahnya waktunya lambat atau cepat, itu bukan hak kita. Itu udah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi doa kita, permintaan kita, insya Allah nggak ada yang ditolak. Hanya waktu cepat atau lambat. Itulah kesabaran, itulah keikhlasan kita dalam berjuang. Seperti kata Rizal tadi, jangan lemah, jangan menyerah. Kita gugat balik. Di samping itu, sebelum itu, saya akan datangin komisi yudisial. Para hakim di komisi yudisial yang juga memeriksa hakim. Kalau kalian main-main juga, kalian ini udah jelas melanggar kode etik hakim. Hakim tidak jujur, hakim tidak benar, hakim tidak profesional, hakim tidak disiplin. Itulah kode etik hakim. Kalau kalian bela juga, kau juga dibinasakan oleh Allah. KY dengar, walaupun banyak teman saya di situ. Kalian adalah pecundang, pengkhianat rakyat. Ya, oleh karena itulah juga Mahkamah Agung, badan pengawasannya, membiarkan ini juga semoga cepat dibinasakan oleh Allah. Sehingga nanti gugatan kita yang baru, hakimnya udah pada beriman yang baik, yang sadar, sehingga betullah bisa diputuskan. Jokowi memang nggak punya ijazah. Kalau punya, Otto, saya tantang kau Otto, sama-sama lawyer kita. Saya tantang kau. Nggak ada, mana tunjukkan ijazah? Tunjukkan. Kau sudah janji. Kau sudah janji. Kalau enggak, kau memberi keterangan palsu di sidang. Aku laporkan 7 tahun sanksi buat kau nanti. Otto, jangan belagu kau, maju sini. Ya, tunjukkan itu ijazah Pak aslinya Jokowi. Jangan bikin rakyat susah. Kalau nggak berani berarti kau nggak punya, kau ditipu. Ya. Itu yang harus kita hukum. Penguasa yang zalim seperti ini wajib dibinasakan. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Racikan Berita